Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di channel 5 menit aja. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan keliling dunia untuk melihat berbagai budaya dan tradisi unik yang berfokus pada wanita. Apa saja tradisi dan kebiasaan yang mungkin mengejutkan kalian? Siap-siap, karena beberapa di antaranya benar-benar luar biasa dan mungkin di luar bayangan kita. Yuk, kita mulai. Pertama, kita menuju Finlandia, di mana ada tradisi yang cukup unik dan seru, yaitu wife carrying atau membawa istri di punggung. Ya, ini bukan sekadar hobi, teman-teman. Para pria akan berlomba membawa istri mereka melewati berbagai rintangan, dan bahkan ada kejuaraan dunia untuk ini. Tradisi ini sebenarnya terinspirasi dari kisah lama tentang seorang bandit yang sering menculik wanita. Kini, tradisi ini menjadi kompetisi yang meriah dan diikuti dengan penuh antusiasme. Hadiahnya? Tentu saja, lebih dari sekadar kebanggaan, sang pemenang membawa pulang bir seberat-berat istri mereka. Selanjutnya, ada tradisi dari India yang tak kalah menarik. Di beberapa daerah, wanita yang lahir di bawah pengaruh astrologi tertentu dianggap membawa nasib kurang baik atau manglik. Nah, untuk menghilangkan kutukan ini, wanita tersebut harus menikah dengan pohon terlebih dahulu sebelum menikah dengan pria. Setelah itu, pohonnya ditebang, yang melambangkan bahwa kutukan telah dihapus. Ini adalah contoh bagaimana kepercayaan kuno dan astrologi masih mempengaruhi kehidupan modern di beberapa tempat. Lalu, kita beralih ke Thailand, tepatnya di komunitas Kayan. Wanita Kayan dikenal karena memakai cincin kuningan yang membuat leher mereka tampak lebih panjang. Sejak kecil, cincin-cincin ini ditambahkan secara bertahap. Bagi mereka, leher panjang adalah lambang kecantikan dan identitas budaya. Banyak turis datang untuk melihat tradisi ini secara langsung, tapi bagi para wanita Kayan, ini lebih dari sekadar penampilan, ini adalah warisan budaya mereka. Dari Thailand, kita bergerak ke Myanmar. Suku Chin di sini memiliki tradisi tato wajah pada wanita sebagai tanda identitas dan kecantikan. Dulu, tato ini konon digunakan untuk melindungi wanita dari penculikan, tetapi kini menjadi simbol keindahan dan kekuatan budaya mereka. Proses menato ini cukup menyakitkan dan memakan waktu, namun mereka bangga mempertahankan tradisi ini di tengah dunia modern. Selanjutnya, mari kita menuju Afrika Selatan, di mana terdapat tradisi lobola, atau harga pengantin. Dalam tradisi ini, keluarga pengantin pria memberikan hadiah, seperti uang atau ternak, kepada keluarga pengantin wanita sebagai tanda penghormatan. Tradisi lobola ini bukan hanya sekadar transaksi, tapi juga sebagai pengakuan atas nilai dan peran penting wanita dalam keluarga. Menariknya, wanita dalam keluarga pengantin wanita sering memainkan peran utama dalam proses negosiasi ini, yang menjadikannya simbol penghormatan dan rasa hormat yang mendalam terhadap wanita dalam budaya mereka. Di Ethiopia, wanita dari suku Mursi menjalankan tradisi unik yang disebut lempeng bibir atau lip plate. Pada usia remaja, bibir bawah mereka dilubangi dan diberi lempeng tanah liat kecil yang ukurannya diperbesar seiring waktu. Semakin besar lempeng bibir, semakin tinggi status sosial wanita tersebut dalam suku. Tradisi ini tidak hanya melambangkan kecantikan, tetapi juga kekuatan dan identitas budaya suku Mursi. Meskipun tampak ekstrim bagi sebagian orang, bagi wanita Mursi, ini adalah simbol kebanggaan dan warisan budaya mereka. Kita juga punya tradisi indah dari Korea Selatan. Di sini, sebelum menikah, pasangan pengantin akan melakukan tarian tradisional yang disebut hahoe. Tarian ini diiringi musik tradisional yang melambangkan keberuntungan dan kesejahteraan. Momen ini menjadi simbol ikatan mereka sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Lalu kita terbang ke Namibia, di mana suku Himba memiliki tradisi unik dalam gaya rambut wanita. Gaya rambut menunjukkan status mereka dalam masyarakat. Gadis muda yang belum menikah akan memiliki gaya rambut berbeda dengan wanita yang sudah menikah. Bagi mereka, ini bukan sekadar fashion, ini adalah bagian penting dari identitas dan budaya. Dari Namibia, kita bergerak ke Kenya. Di kalangan suku Maasai, anak perempuan sering dinikahkan di usia muda sebagai bagian dari adat istiadat. Tradisi ini perlahan mulai berkurang berkat pengaruh pendidikan dan kampanye kesadaran. Namun, masih menjadi bagian yang penting dari budaya mereka yang kini dipertimbangkan dengan pandangan yang lebih modern. Dan terakhir, kita ke masa lalu di Skandinavia. Di zaman Viking, wanita memiliki hak untuk menjadi pemimpin dan bahkan ikut berperang. Tradisi ini menunjukkan betapa kuatnya posisi wanita dalam masyarakat Viking, sesuatu yang cukup luar biasa pada zamannya. Mereka dikenal mandiri dan memiliki kebebasan yang jarang ditemukan di budaya lain pada masa itu. Wah,
Ternyata banyak sekali ya tradisi unik tentang wanita dari berbagai belahan dunia. Tradisi mana yang menurut kalian paling menarik atau mungkin mengejutkan? Apakah kalian punya pendapat tentang tradisi yang terlalu ekstrim atau penuh makna? Yuk, bagikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video-video menarik lainnya di channel 5 Menit Aja. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa!